قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني غمرتني بالبركات. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Ya. Kita tadi terhenti pada pembahasan al-huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah adalah huruf-huruf yang banyak para ulama tidak memahami maknanya. Namun Dr. Ayman Rushdie mengatakan yang wajib bagi kita adalah meyakininya, bahwasannya seluruh huruf-huruf muqatta'ah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita wajib meyakini seluruh huruf muqatta'ah ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kalam Allah. Dan wajib bagi kita untuk membacanya sebagaimana diturunkan. Itu kewajiban kita. Meyakini semua huruf-huruf muqatta'ah ini berasal dari Allah dan membacanya sebagaimana diturunkan. Kita sudah membahas tadi. Ada berapa total huruf muqatta'ah? Totalnya ada 14, terkumpul pada kata silhu suhairan man qata'ka. Dari silhu suhairan man qata'ka dibagi menjadi 3. Dibaca tanpa mad, dibaca 2 harakat, dan dibaca 6 harakat. Adapun ain wal ainu wa ainu dzu wajhaini wa tulu akhas. Ain itu ada dua cara baca, ada 2 wajh, 4 atau 6 harakat. Tapi membaca dengan 6 harakat itu lebih didahulukan. Sekarang buka bab berikutnya. Mengenal tanda-tanda waqaf. Mengenal tanda-tanda waqaf. Ya, tanda waqaf antara satu mushaf dengan mushaf yang lainnya itu kadang berbeda tandanya. Ya, tandanya berbeda. Zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda-beda. Ini menunjukkan tanda waqaf itu sifatnya ijtihadiyah. Tanda waqaf itu sifatnya ijtihadiyah, artinya tidak baku dari Nabi. Tidak ada arahan dari Al-Quran maupun hadis. Jadi tanda waqaf itu adalah hasil dari pemikiran para ulama. Ya, kalau kalian bandingkan antara mushaf sekarang dengan mushaf yang dulu, beda adanya. Zaman dulu itu ada tanda waqaf to. Dulu ada to tanda waqafnya. Lambang bagi waqaf mutlak. Beda-beda. Apalagi kalau kalian itu buka mushaf dengan versi qiraat yang lain, beda-beda tandanya. Adapun tanda waqaf yang digunakan di Indonesia, ya, yang kita lihat pada hari ini tanda waqaf yang banyak digunakan, ya, oleh jumhur pada ulama hari ini. Ya. Ini banyak digunakan oleh mushaf-mushaf. Nah, ini perlu kita ketahui, tanda waqaf ini ibarat kalau kita naik kendaraan itu rambu-rambu, ya, rambu-rambu jalan. Jangan salah baca rambu, berarti kena tilang. Ada tanda dilarang berhenti, kalian berhenti. Ada tanda dilarang parkir, kalian parkir. Maka itu keliru, ya. Nah, ini tanda waqaf, perhatikan. Oke, di antara tanda waqaf yang pertama adalah mim. Mim ini ibaratnya titik dalam bahasa Indonesia. Maknanya al-waqful lazim, waqaf lazim.
Ya, contohnya di surah Ali Imran misalkan ya, soal Imran, ini ada tanda waqaf lazim sini. Mim. Nah, ini. Di sini. Mim. Ya. Ya, jadi kalau ketemu tanda ini kita nggak paham maknanya, sebaiknya ikuti saja tanda para ulama, yaitu hendaknya dia berhenti. Ada dua jenis mim ya, ada mim yang seperti ini dan ada mim untuk tanda iqlab. Mim untuk tanda iqlab itu mimnya seperti ini. Ini mim iqlab dan ini waqaf lazim. Ya. Kalau ketemu tanda mim, maka jangan lagi mengulang, silakan lanjut ke ayat yang setelahnya. Karena mim ini ibarat dalam bahasa Indonesia itu titik. Perhatikan ayatnya. Misal, laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu. Jadi Allah telah mendengar ya perkataan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu innallaha faqir, Allah itu miskin. Wa nahnu aghniya, dan kami yang kaya. Allah dikata-katain miskin, kurang ajar ya orang Yahudi kan. Ya. Nabi dan Rasul dibunuh, Allah dihina ya. Ya begitu kelakuannya Yahudi. Allah dikatain miskin. Allah fakir, kita yang kaya. Ini sifat orang Yahudi. Maka di sini ada tanda mim, kata para ulama. Berhenti di sini. Karena kalau dilanjutkan pada kalimat sanaktubu ma qalu, misalkan begini, nafasnya panjang. Laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya'u sanaktub. Apa maknanya? Seolah-olah sanaktubu ini juga bagian dari perkataan orang Yahudi. Allah telah mendengar ya orang-orang yang mengatakan itu Allah miskin dan kami yang kaya, kami akan catat. Kami akan catat ini seolah-olah adalah bagian dari qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya'u sanaktub. Faham enggak maksudnya? Jadi bagusnya diapain? Diputus. Di agniya diputus harusnya. Supaya tidak tercampur, supaya terpisah. Jadi ini sedang menghikayatkan perkataan orang-orang yang mengatakan Allah miskin kami yang kaya, putus. Adapun sanak tubuh ini adalah perkataan Allah. Sanak tubuh kami catat apa yang mereka, awas kami catat nanti ya. Gitu, paham ya? Kalau kita nggak paham berhenti, ikutin aja rambu-rambunya. Kita mushafnya beda-beda, udah ikutin. Setiap mushaf itu punya rujukan, ya. Mushaf gunakan mushaf yang terpercaya. Mushaf Depak, Mushaf Madinah sama, semuanya terpercaya. Mushaf Depak itu mazhabnya mazhab waqaf, perbedaannya itu ditulis dengan kaidah waqaf. Makanya di setiap akhir ayat itu kadang-kadang ada tandanya lam alif, qaf lam. Adapun Mushaf Madinah itu ditulis dengan mazhab wasal. Jadi kalau kita mau baca sambung bagaimana kondisinya? Ini ciri-ciri Mushaf Madinah itu begini nih. Ciri-cirinya. Ini mazhab wasal nih, mazhab wasal. Bentar.
Nah ini dia. Apa yang beda? Nih, ada tasdid. Faham maksudnya? Hah? Kenapa? Dari ayat sebelumnya. Iya, tadi saya bilang apa? Madzhabnya madzhab wasol. Nih, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bi nyambung ke ba idgham. Ciri-ciri idgham itu tasdidnya. Mushaf Indonesia ada nggak? Nggak ada, karena memang ditulis dengan kaidah berhenti waqaf. Sebentar, mushaf Indonesia. Cek ada mushaf Indonesia di sini. Ada mushaf Depak nggak kalian? Versi Indonesia. Nggak nemu saya mushaf, nggak nyimpen mushaf standar Indonesia. Jadi cek langsung aja ke mushafnya ya. Ya silakan. Ya. Muncul nih. Baik. Ini mushaf-mushaf zaman dulu. Oke, gitu ya. Kita kembali ke sini. Tadi, jadi mushaf Madinah itu sama mushaf Indonesia sebenarnya sama-sama Rasul Utsmani. Sama-sama Rasul Utsmani. Cuman bedanya kalau mushaf Madinah itu dibedakan dari tanda baca ya. Kalau mushaf Madinah sukunnya beda, ada sukun, ada hamzah wasol, ya, ada hamzah wasol seperti ini, ada sukun. Tapi kalau mushaf Indonesia sama, tanda wasol, hamzah wasol sama sukunnya bulat, sama. Kemudian di mushaf Madinah itu bedanya kalau idgham domahnya begini, ini domahnya seperti ini. Untuk hukum-hukum idgham domahnya sejajar, tatabu harakatain. Kemudian bagi izhar mushaf Madinah, ya, izharnya seperti ini domahnya. Ini perhatikan. Ini izharnya seperti ini domahnya. Ini ciri-ciri izhar. Ini domah ciri-ciri idgham yang ini. Ya, ini domah ciri-ciri idgham, dan ini domah tain ciri-ciri izhar. Kemudian nun sukunnya seperti ini. Kalau idgham atau ikhfa, nun sukunnya kosong dari tanda sukun. Ini nun sukunnya. Ya, nun sukunnya kosong dari tanda sukun. Taib. Tapi kalau dia dihukumi izhar, nun sukunnya terdapat tanda sukun di atasnya nih. Nih. Nun sukunnya terdapat tanda sukun. Jelas? Kalau izhar terdapat tanda sukun di atas huruf nun, kalau idgham atau ikhfa tidak terdapat tanda. Baik, kita kembali ke sini sekarang. Ya. Jadi tanda mim ini adalah tanda bagi waqaf lazim atau titik. Kemudian qaf lam juga sama, qaf lam. Qaf lam ini juga diibaratkan seperti titik. Ya, berhenti lebih utama, sambung tidak masalah. Tapi kalau waqaf lazim, kalau kita melanjutkan bacaan, ya, ini kadang-kadang bisa berakibat pada perubahan makna. Beda sama qaf lam. Kalau qaf lam itu lanjut tidak masalah. Kemudian jim ini ibaratnya seperti apa? Koma. Jim itu ibarat seperti koma.
Jim. Tahu koma kan? Koma itu kita berhenti mengambil nafas ya. Berhenti dalam arti untuk mengambil nafas dan melanjutkan kembali bacaan. Itu koma. Kalau koma maknanya belum selesai. Koma itu maknanya belum selesai. Boleh berhenti dan lanjutin kembali bacaan. Jelas? Kalau sotlam itu mengandung pengertian adanya dua pemahaman antara waqaf hasan atau waqaf kafi. Itu sotlam. Sambung lebih utama, berhenti tidak masalah. Oke, jadi jim sama qaf ini sama ibaratnya seperti koma. Kalau kita lihat di mushaf, ibaratnya seperti ini. Nih, perhatikan ini baik-baik semuanya. Ya, ini gini ya. Jadi Al-Quran itu seperti bahasa Indonesia ya susunannya. Menggunakan kalimat umum dulu, kemudian khusus. Ada yang khusus dulu baru umum. Ini umum, lihat. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitabu la raiba fi. Inilah Alkitab, yaitu Al-Quran. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pertanyaan, siapa yang bertakwa? Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang bertakwa? Maka orang-orang yang bertakwa itu titik dua. Orang-orang yang bertakwa adalah titik dua ya kan? A. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. B. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. C. Menginfakkan rizkinya, ya, wa mimma razaqnahum yunfikun, menginfakkan rezeki mereka. Ya, ini ciri orang bertakwa. Kemudian apa lagi? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, orang-orang yang beriman dengan yaitu apa-apa dari kitab yang diturunkan sebelum mereka, sebelum dia. Ini ciri-ciri orang beriman disebutkan A, B, C, D. Ciri orang beriman itu koma, paham ya? Dijelasin rincian orang-orang yang bertakwa. Kemudian nanti ditutup, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb. Ya, ditutup. Nah, berhenti di kalimat ini wa ulaika humul muflihun, tandanya qaf lam dalam sebagian mushaf. Artinya titik, sudah selesai pembahasan. Tapi kalau kalian berhenti di ayat yang ketiga, ini masih jim. Tandanya jim, artinya ceritanya belum selesai pembahasannya. Jadi Allah sudah memberikan pembahasan tentang orang yang bertakwa, ciri-cirinya apa aja. Maka dijelaskan rinciannya. Maka dalam sebagian mushaf itu ayat ketiga ada jimnya, ayat keempat ada jimnya. Jelas ya? Untuk menunjukkan kisah atau ceritanya pembahasannya belum selesai. Maka kini setelah ini kita kalau baca Al-Quran perhatikan maknanya. Perhatikan maknanya, jangan berhenti sembarangan. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allahu Akbar. Misalkan gitu kan. Nanti rakaat yang kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allahu Akbar. Boleh nggak begitu? Nggak boleh. Satu ayat ruku, nggak boleh. Al-Fatihah waladhdallin amin. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Allahu Akbar. Ya, ini terjadi ketika kapan? Tarawih. Ya, takutan dikomplain sama jamaah biasanya. Akhirnya apa? Bacanya satu ayat ruku, satu ayat ruku. Jelas? Betul, kalau jadi imam jangan seperti itu ya. Jadi imam perhatikan tanda-tandanya. Barakallahu fikum. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ini satu Indonesia. Di Al-Baqarah 116. Iya, kenapa? Di Al-Baqarah 116 itu
Di 116 di Mushaf Madinah, wa qala ittakhadallahu waladan. Iya. Kalau di Mushaf Madinah itu kan waladan qaflam. Qaflam ya. Terus Kalau di Mushaf Indonesia itu lam. apa? Kalau di Mushaf Indonesia lam. Lam alif. Iya, lam alif. Subhanallah baru qaflam. Iya. Nah, itu bagaimana? Padahal ini kan berkaitan dengan Allah. Wa qala ittakhadallahu waladan. Subhanallah baru qaflam di situ. Jadi seolah-olah ya subhanallah ini bagian dari perkataan ini mereka. Enggak. Jadi pemahamannya gini. Wa qala takhadallahu walada. Ini ayat-ayat tentang celaan ya. Ayat-ayat tentang celaan kepada Allah. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, ketika kita bertemu dengan ayat-ayat celaan, maka sunnahnya adabnya kita membaca dengan nada atau suara yang tidak boleh terlalu tinggi ya. Nanti tingginya kapan? Tingginya itu adalah ketika kita mengucapkan kalimat bantahannya. Wa qalu takhadallahu waladan subhanah bantah. Jadi para ulama ketika menerapkan ini dua-duanya bisa. Ya, dua-duanya bisa. Jadi jangan langsung dipotong, bisa langsung ke subhanah sebagai bentuk jawaban dari mereka, pernyataan caci maki mereka bahwasanya Allah itu punya anak. Langsung subhanah. Adapun kalimat yang kedua juga bisa. Wa qalu takhadallahu walada subhanah. Dua-duanya bisa dipahami seperti itu. Enggak masalah. Yang penting tadi tuh adabnya dari kata Imam An-Nawawi rahimahullah, kalimat subhanahnya agak sedikit ditinggikan. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Dua-duanya bisa insyaallah. Jazakallahu khairan. Dan sekali lagi, ini tadi ayat berapa tadi? 116. Jadi tadi sudah saya sampaikan ya, muqaddimah pengantarnya. Tanda ini, tanda wakaf itu sifatnya ijtihadiyah. Tanda wakaf itu sifatnya ijtihadiyah. Jadi kadang satu mushaf dengan mushaf yang lain itu berbeda. Tinggal dilihat aja rujukannya pakai apa. Kalau mushaf Indonesia itu rujukannya seperti tafsir Jalalain atau tafsir Ibnu Katsir, itu mushaf Indonesia. Kemudian Al-Itqan fi Ulumil Quran, itu mushaf Indonesia rujukannya ke situ. Ya. Baik, khair. Ya, berikutnya. Ada pertanyaan lagi yang lain? Silakan. Madfat itu apa Ustaz? Oh, ini pembahasannya panjang nanti. Belum nyampe ke bahasan madfat. Tapi madfarti. Tapi nggak apa-apa jawab ya. Madfarti itu adalah mad yang membedakan antara hamzah istifham dengan khobar. Jadi 3 kata ya. Kan madfarti itu apa sih huruf-hurufnya? Kalimat-kalimatnya? Tahu? Kamu belum belajar mad ya? Ada 3, yaitu Allah, Al-An, Az-Zakarain. Ini 3 kata. 3 kata ini dimulai dengan hamzah istifham, pertanyaan, kalimat pertanyaan. Ya, apakah Allah? Apakah baru sekarang? Al-ana, Az-Zakarain, Allahu amaraka bihada. Itu 3 kata itu. 3 kata ini dimulai dengan hamzah qata. Hamzah istifham, pertanyaan, apakah? Adapun kalimat-kalimat yang lain, as-sokhah, kemudian apa? Al-dhalin, itu khobar, dibedakan. Dan 3 kata ini, al-an, az-zakarain, dan Allah, bisa dibaca dengan 2 cara. Allah, az-zakarain, Allah. Itu ada di buku Medina Syafi'i halaman terakhir, halaman paling akhir. Langsung tarik 10 halaman terakhir di sini. Set terakhir, udah ketemu? Ketemu nggak? Nih di sini.
Nih. Ya, ini mat farqi nih. 3 kata. 1, 2, 3. Jadi 3 kata ini dimulai dengan hamzah istifham, pertanyaan. Bertanya, apakah baru sekarang engkau wahai Fir'aun taubat? Kemarin-kemarin kemana aja? Nabi Musa udah dakwahin, sekarang giliran udah tenggelam baru taubat. Apakah baru sekarang? Itu kan? Ya. Allahu, apakah Allah yang telah memerintahkanmu wahai Ibrahim agar kita, saya dan anakmu tinggal di lembah bukit yang tak berpenghuni? Allah, gitu. Jelas? Ini pertanyaan. Makanya disebut dengan mat farqi. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Oke, cukup ya insyaallah ya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Ya. Pembahasan ta'awudz dan basmalah ini pembahasan yang gini, intinya ta'awudz itu adalah bentuk permohonan kita kepada Allah agar kita itu terhindar dari gangguan makhluk yang tersembunyi. Siapa? Iblis dan syaitan. Dan kita tidak akan bisa untuk menghindarkan diri darinya kecuali pertolongan Allah, dari pertolongan Allah. Makanya kita memohon kepada Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syariat untuk membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an ini didasari oleh satu ayat dalam surah An-Nahl, fa idza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'ta ini fi'il madhi atau mudhari? Madhi mudhari. Madhi maknanya apa jadinya? Kalau madhi lampau atau sedang berlangsung? Berarti artinya gimana? Baca ta'awudznya setelah baca Quran atau sebelum? Baca ta'awudznya sebelum baca Quran atau setelah baca Quran? Sebelum. Ini kan fi'il madhi. Qara'ta, kamu telah selesai membaca. Siapa yang baca ta'awudznya setelah selesai baca Quran sini? Ada enggak? Hah? Ada sebagian kecil kalangan salaf dahulu yang mengamalkan ini. Tapi dibantah sebagian para ulama, ini syadz, pendapatnya menyelisih yang lebih sahih. Yang tepat sebagaimana ayat tentang wudu. Apa ayat tentang wudu? Dan soal Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum. Jadi wudunya itu setelah sholat, sebelum sholat? Sebelum sholat. Kan idza qumtum. Ya kan? Makanya kita lihat prakteknya bagaimana Rasulullah prakteknya. Maksudnya idza qumtum ay idza aradtum. Fa idza qara'ta ay idza aradta, apabila kamu hendak ingin membaca Al-Qur'an, apabila kamu hendak ingin mendirikan salat, bukan kamu telah selesai salat, berwudulah, bacalah ta'awudz. Jadi baca ta'awudz itu sebelum membaca Al-Qur'an. Hukumnya apa? Para ulama berselisih dua. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah. Yang rajih pendapatnya adalah jumhur para ulama membaca ta'awudz ketika ingin membaca Quran hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ya. Di dalam salat bagaimana? Para ulama juga berselisih. Ada yang mengatakan dalam mazhab Syafi'i dibaca di setiap rakaat ta'awudznya. Di dalam kalangan mazhab Hanabilah bacanya itu cuma cukup sekali aja di awal. Oke, kemudian yang berikutnya lafaz ta'awudz. Lafaz ta'awudz yang paling afdol itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Tapi boleh dengan lafaz yang lain, a'udzu billahi samii'il 'alimi minasyaitonir rajim, itu boleh. Ada dengan tambahan min nafthihi wa nafthihi, boleh. Tapi yang paling afdal apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau itu ta'awudz. Nah, ta'awudz itu dibaca dengan suara yang keras dalam dua keadaan saja. Siapa yang bisa jawab? Kamu menunjukkan tadi? Silakan. Bukan, dengan suara yang keras kedengaran. A'udzu billah. Pertama kali. Awal. Gimana? Terus? Summa? Idza fi yaqra fi surah yaqra bi surah mubtadi'. Summa? Faqat? Kelas? Lain-lain? Kapan? Ta'awudz kapan dibaca? Ketika awal surat. Sebelum basmalah. Iya, sebelum basmalah. Sepakat sebelum basmalah. Maksud saya kapan kondisinya? Kapan? Pas di tengah surat. Tengah surat? Pengen baca lagi. Sebelum baca Quran. Sama. Sebelum baca Quran. Maksud saya begini. Ini pertanyaannya Pak. Perhatikan pertanyaannya baik-baik. Kapan ta'awudz dibaca dengan suara keras dan kapan ta'awudz dibaca dengan suara perlahan, sir? Ketika ada orang yang kecilin. Ada lagi yang lain? Cukup itu aja. Ada lagi yang lain? Ketika sholat, sir. Terus? Kalau sholat jahriyah baca isti'adzah pelan, sirran. Sirran. Sholat jahriyah isti'adzah sirran. Summa? Yang lain? Bingung? Cuma dua keadaan. Ayo Pak Rafi. Jahar kalau Ruqyah. Terus? Itu aja. Kita baca isti'adzah di jahran ketika memulai baca Quran di luar sholat ataupun ketika memulai sholat, isti'adzahnya di sirron. Ketika di luar sholat keras, jahar. Di dalam sholat sir. Kurang. Lagi lain. Jika ingin mengajar atau mengajarkan tentang lafaz ta'awudz. Terus? Lagi lain. Dua keadaan ta'awudz dibaca jahar. Pertama, ketika kita membaca Al-Quran dan ada yang nyimak. Yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran dalam kondisi daur berganti-gantian dan kita orang yang pertama, sisanya sir semua. Ulang yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran dan ada yang menyimak bacaan kita antum talaki, setoran, ada halakoh, ya, bacanya beda-beda, masing-masing punya pencapaian, didengerin sama guru dan orang lain, dikerasin baca ta'awudnya. Paham? Nomor satu. Nomor dua, baca An-Naba nih, An-Naba ayat 1 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya. Maka yang baca dengan suara keras cuman orang yang pertama aja. Orang yang kedua, ketiga, keempat nggak usah baca dengan suara keras, tapi baca dengan sir. Itu aja, dua kali itu aja. Ta'awudz dikeraskan dua keadaan itu aja.
Sisanya sir semua. Jelas? Sudah? Sisanya sir. Ya. Apa tadi bisa diulang? Sama kalau kita lagi apa namanya ngaji terus ada nyimakin dikencengin. Ya, terus yang kedua, Kalau lagi ngaji yang pertama surat yang sama. surah yang pertama sama jumlahnya kencengin. Nah. Hanya pelan. Oke, gitu betul. Tapi orang yang kedua ketiga baca ta'awudz apa enggak? Baca tapi pelan. Mumtaz, barakallahu fiik. Itu ya tadi jawabannya. Ada yang bisa ngulangin enggak? Ya sih, ulangin kan sih? Ulangi. Yang pertama kalau baca Al-Quran ada yang menyimak baca tahunnya kencengin. Terus Yang kedua ketika baca Al-Quran tapi yang nanti yang ada yang nyambung gimana bahasanya? baca Quran tapi nanti ada yang lanjutin sampai seterusnya. Yang pertama membaca tahunnya yang kencang. Ketika membaca Al-Quran ya dalam satu halaqah yang sama dengan surat yang sama, dan dia adalah orang yang pertama kali membaca, maka yang baca dengan suara keras hanya orang yang pertama. Jelas? Tapi kalau kalian setoran sama ustadz, masing-masing punya bacaan sendiri, masing-masing baca ta'awudz dengan suara keras. Bisa dipahami semua ya? Salah ya? Enggak, baik. Lanjut berikutnya. Itu ta'awudz. Terus ada masalah. Kenapa surah At-Taubah nggak boleh baca Bismillah? Mana? Karena Nabi SAW tuwfiya walam yukhbir sahabat anhuma surah wahidah atau Gimana? Karena Nabi SAW lam yukhbirhum anna surah wahidah atau surah mutafarriq. Taib. Ini maknanya kenapa nggak boleh baca ini? Nggak boleh baca Bismillah, kenapa? Nah, itu dia. Karena isinya juga apa? Isinya tentang orang-orang kafir. Kemudian isinya tentang peperangan. Ya. Jadi bara'atu minallahi wa rasul. Isinya itu peperangan. Sedangkan yang lain, Bismillah itu adalah kasih sayang. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah ditanya kenapa kalau surat At-Taubah nggak perlu baca Bismillah? Karena isinya tentang peperangan. Ya, Allah berlepas diri kan. Baik. Nah, itu dia. Jadi kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika kita membaca di tengah surat, perlu diperhatikan pembahasannya tentang apa. Kalau pembahasannya tentang orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan lain sebagainya, maka tidak tepat kalau kita baca Bismillah. Tapi kalau pembahasannya tentang Nabi Muhammad dan lain sebagainya, ilaihi yuraddu ilmu sa'ah misalkan, domirnya kembali kepada Allah, maka baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillah. Bukan pakai ta'awudz. Atau ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la, dan seterusnya. Jelas ya? Jadi memperhatikan apa? Memperhatikan ayat yang dia dibaca. Baik, kita pindah. Ritme. Tahqiq. Apa tahqiq? Baca dengan sangat lambat. Tadwir, baca dengan tempo sedang. Hadr, baca dengan tempo cepat. Ya, tahqiq sangat lambat. Ini cocok ketika belajar. Jadi ketika belajar jangan terlalu cepat bacanya. Bismillahirrahmanirrahim.
Adapun ketika sholat pertengahan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, 4 harokat. Ya, kalau lagi murojaah cepat nggak masalah. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atqaban wa ka'san bihaqa. Cepat. Ya. Ini hadar namanya. Dan ketiganya tahqiq tadwir hadar harus tartil. Harus dibaca dengan tartil. Baik. Ya, coba. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Silakan. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu namanya apa? Tahqiq. Sekarang tadwir. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin. Pertengahan. Mat alifnya 4 harokat. Sekarang cepat. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyunin wa fawakiha mimma yashtahun. Silakan. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyunin wa fawakiha mimma yashtahun. 2 harokat aja. Wa fawakiha mimma yashtahun. Wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Panjangan, harkat aja. Nanti antum jatuh ke tadwir nanti. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna kadzalika najzil muhsinin.
Oke, gitu. Itu hadr. Jadi kalau kalian baca hadr cepet tetap harus bertajwid. Coba anak ini tuh, antum baca hadr dari Innal Muttaqin bareng-bareng. Wahid, isnan, salasa. 2 harakat. Innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyunin wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Begitu. 1 juz tasmih saya duduk bisa. Cepat bertajwid. Yang innal muttaqina fi dhilalin wa 'uyunin wa fawakiha mimma yashtahun. Kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun. Inna kadzalika najzil muhsinin. Itu lebih dari hadr namanya. Namanya apa? Apa? Anda lupa. Ada pernah disebutkan oleh Imam Nawawi, lebih dari hadr, ya. Allah lupa istilahnya. Baik, berikutnya makharijul huruf. Oke, lanjut aja, jangan istirahat dikit, ngolor lagi ntar istirahat sebentar. Baik, makharijul huruf, ya. Huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah. Tadi sudah kita berikan pengantar. Itu adalah belajar makharijul huruf. Itu ibarat kita mengetahui rumah. Masih ingat nggak? Kita harus tahu tentang titik rumah setiap huruf hijaiyah. Titiknya di mana? Ada berapa huruf hijaiyah semua? Huruf hijaiyah ada berapa? Ada berapa? Kam? Hah? Kok pakai atau? Berapa? Kam? 9. Berapa? 9. Tadi kita 28. Berapa? 28. Gak usah. Lagu berapa? 29. Antum berapa tadi? 9. Berubah. Berapa? Ken, tadi berapa? 28. Hah? 28. Hah? 28. Antum berapa? Tadi? Kakak berapa? Ayo, 29. Oh, 29 kau tambah Hamzah. Ya, terus. Tadi kalau nggak ada Hamzah 28. 28, 28. 29. Ustadznya ada tanya, Ustadz. Berapa Ustadz? 28. Ustadz? Sama siapa? 29. Ustadz apa lagi? Atau ngajar ya? Berapa Ustadz? Ada Ustadz? Berapa? 30. Gak apa-apa, aku mau jawab 30 sampai 35 ntar ada bantuin dah. Berapa? 28. Berapa yang benar? 29. Madhab jumhur 29. Ya, 29. Adapun 28 itu huruf abjadiyah. Huruf abjadiyah bukan hijaiyah. Yang mengatakan 28 itu hanya Al-Imam Al-Mubarrid. Mau mengatakan 35 juga ada. Pengikut metode. Ada kan metode banyak di Indonesia kan? Ada metode Umi, Tilawati dan sebagainya. Ya. Metode Toha, metode Usmani. Ada pun jumhur para ulama termasuk mazhab penulis Iqra, mazhab penulis metode Umi dan sebagainya. Itu berpendapat berapa? 29 bilang tirai kata Al-Imam At-Tibi, tidak dilakukan lagi. 29, ya. Yang menambah 30 membedakan antara hamzah dengan lam alif.
yang mengatakan ada 33 membedakan antara hamzah, lam, alif dan huruf-huruf mat, ya dan waw. Jadi yang digunakan itu 29. Kalau pertanyaannya ada berapa huruf Arab? Ada berapa huruf Arab? Hah? 20? Ada berapa huruf Arab? 5. 35. Huruf Arab. Huruf Arab cuma 2. Huruf Arab cuma 2. Apa saja? Abjadiyah dan hijaiyah. Huruf Arab cuma 2, abjadiyah dan hijaiyah. Oke, ya. Ya. Jadi huruf abjadiyah adalah huruf-huruf yang digunakan sebagai angka, ya, hitungan. Kalau orang-orang kita tuh sekarang mengenalnya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau dahulu tidak menggunakan itu, tapi menggunakan huruf-huruf hijaiyah. Perhatian. Ini dia. Ya. Huruf hijaiyah kalau dikenal dengan al-huruful mantuqah 29. Huruf abjadiyah 28. Ya. Huruf Arab ada berapa? Ini 2. Kemudian ini susunan huruf hijaiyah. Huruf abjadiyah. Kalau kalian ujian pakai bahasa Arab, ya, pilihannya alif ba ta sa jim kan, alif ba jim dal, ya kan, abjad itu abjadiyah. Abjad hawas hutik kalamun sa'fas qarashat safaz dodol. Hafal nggak? Kalau huruf hijaiyah susunannya apa? Alif ba ta sa jim ha kha, itu huruf hijaiyah. Ini huruf abjadiyah susunannya. Jadi antara wilayah timur dan wilayah barat beda. Oke, Anda mau jelasin detail, takutnya antum pusing ntar. Soalnya masih ini, belum waktunya ntar, ya. Ada khilaf-khilaf di sini. Tapi ini yang dipakai. Nah, huruf abjadiyah itu punya nilai. Yang sudah hafal tufah mungkin di bait-bait terakhirnya ada tulisan gini. Abiyatuha nadun badalilin nuha tarikhuha busyra liman yutqinuha. Itu maksudnya apa? Jadi beliau itu sudah menggunakan huruf abjadiyah. Abiyatuha nadun bada. Nadun bada itu ada maksudnya. Nadun bada, ini nilainya. Perhatikan nilainya. Ini nilainya. Nun berapa nun? Cari nun berapa nun? 50. Dal 4, 50 tambah 4, 54. Nadun ba 2, 54 tambah 2 berapa? 56. Nadun ba dal berapa dal? Berapa jadi total semua? Nad nun tambah dal 54. Nadun tambah ba 2 tambah dal 4 berapa total semua? 60 tambah alif. Jadi totalnya jumlah bait tuhfal hafal ada 61 bait. Jelas? Ya? Paham nggak? Nggak paham? Gini. Paham nggak? Nggak paham? Jelasin nggak? Jelasin. Kan kata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri dalam matan Tufah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri kemudian Ibnu Jazari itu ketika menutup bab khatimah, beliau bilang gini,
Tuha. Abiyatuhu nadun bada. Nadun bada. Nah, nadun bada, berapa total nadun bada? Kata Syekh Shalihul Al-Jamsuri, bait-baitnya itu jumlahnya nadun bada. Sekarang kita detailkan. Nun berapa nun tadi? Hah? Nun 50. Ba berapa? 2. Apa salah? Nadun. Dal. Berapa dal? 4. Dal 4. Kemudian ba 2. Nadun ba dal 4. Alif totalnya berapa? 61. Jadi ada 61 bait dalam Tuhfatul Atfal, begitulah maksudnya. Nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi ini ada kalimat rahasia nih. Beliau menggunakan kalimat rahasia menggunakan huruf abjadiyah dalam Tuhfah. Jazariyah sama, Khokhoni sama, At-Tibi sama, kemudian Salsabi Syafi sama, semuanya ada kalimat-kalimat seperti ini. Dan juga disalahgunakan oleh para dukun, kahin. Apa ini? Sihir, menggunakan kalimat-kalimat pakai huruf abjadiyah. Keren kan dukun hafal huruf abjadiyah. Bener gak Ustaz? Ada kalimat-kalimat huruf-huruf potongan Arab ya kan? Ya, itu kayak angka-angka begini. Disalahgunakan sama para dukun. Oh, tangan Ustaz. Jelas ini huruf abjadiyah. Gampang, kalian hafalkan aja ininya. Nadun kalian hafalkannya. Abjad, hawas, huti, kalamun. Kalau A ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai ya 10. Ya. Dari sini kalamun sa'fas qarashat saghadadh itu 10, 20, 30, 40, 50, 60 sampai sini 1000. Lihat. Nah, gitu. 1 dari alif sampai ya 10, setelah 10, 20, 30 khususnya. Dapat nggak kata kuncinya? Ya? Hafal? Mau dihafalin nggak? Saya kasih hadiah yuk. Ini aja, yang wilayah timur aja. Hafalin sekarang. Saya kasih waktu berapa menit? Yang atas saja, yang atas. Yang bawah ini nanti wilayah Maghrib dipakai oleh Asyatibi. Yang banyak digunakan para ulama yang atas. Kita kan ngambil alif, ba, jim, dal, ha, waw, zai, ha, top, gak enak ya? Abjad, hawas, uti, kalamun, syafaz, rasyad, syafaz, dozoh, hutti. Catat dulu di buku catat. Dua hadiah buat yang tercepat. Angkat tangan duluan. Angkat tangan duluan. Antum, silakan. Lihat ke bawah. Ayo, Taib, Iqra. Abjad, hawaz, khatib, kalamun, qarashat, takhadun. Khata. Ada yang kurang? Kena. Abjad, hawaz, khatib, kalamun, qarashat. Di murojah lagi. Ganti. Ayo. Ada yang kurang sedikit lagi. Siapa lagi yuk? Angkat tangan. Dua aja lu, ayo ntar. Saya udah yakin angkat tangan lagi. Azam. Ayo mulai. Mulai. Oke, tutup. Dah, ayo. Silakan.
Ya, Ustaz. Lihat ke depan aja sini, enggak apa-apa. Mulai. Lupa. Antum lagi? Dah. Ini beliau nih, ini beliau. Ini kesempatan terakhir. Kalau nggak bisa gagal ganti. أبجد هوس حطي كلام سعقص قرشت تأخذ وضب. Masya Allah. Hadiah pertama buat beliau. Kedua, tadi ini apa ini dulu? Ini dulu. Beliau dulu lah. Tayyib, tafil dulu kan. Fadal. Mulai. أبجد هوس حطي كلام سعقص قرشت تأخذ. Karir. أبجد هوس حطي كلام سعقص قرشت تأخذ لغة. Masya Allah, selesai. Udah, cuman 2 orang aja. Yang lainnya ntar di kelas sama Ustaz. Siap Ustaz? Lagi Ustaz. Oh Ustaz ya. Hafalkan huruf-huruf abjadiyah. Wah ya. Oke, tayyib, barakallahu fikum. Masya Allah. Luar biasa ini emang santri-santri sini. Semangat. Antum udah dapat hadiah berapa banyak ini kayaknya orang-orang ini selalu. Masya Allah. Baik, lanjut. Oke, nilainya sudah hafal ya nilainya ya. Jadi poinnya itu antum hafalkan ini ya. Dari abjad, hawas, hutti, kalamun. Hutti dari hutti. Abjad, hawas, hutti sampai ya itu 1 sampai 10. Sisanya 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Baik. Berikutnya. Nah, ini huruf hijaiyah. Jadi huruf hijaiyah yang kita kenal hari ini adalah huruf hijaiyah yang disusun oleh Al-Imam Nasr bin Asim Al-Laitsi. Susunan huruf hijaiyah hari ini adalah susunan huruf hijaiyah yang disusun oleh Al-Imam Nasr bin Asim Al-Laitsi. Beliau meletakkan huruf-huruf yang mirip bentuknya, ba, ta, sa, kemudian dikasih titik. Ya, mirip kan? Ini mirip semua, ini mirip-mirip. Sebelum Al-Imam Nasr bin Asim Al-Laitsi itu ada susunan lagi. Susunannya Sibawi, susunan Imam Khalil, disusun berdasarkan makhraj. Maka susunan yang dipilih oleh Nasr bin Asim Al-Laitsi ini adalah susunan yang paling enak dibaca, yang paling enak dihafal. Al-Imam Khalil susunannya beda lagi. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha, qaf, qaf, jim, shin, ya. Itu susunan Imam Khalil. Sibawi juga sama. Ketika muncul Al-Imam Nasr, ini membuat beliau idenya luar biasa ya. Kita hari ini kita mengamalkan ide beliau. Ya. Lihat sini. Pertanyaan. Kenapa huruf nun ada di sini? Padahal kan huruf nun seperti mangkok yang bisa jawab anak kasih hadiah. Kenapa huruf nun ada di sini? Santri ayo. Ustaz boleh jawab nggak nih? Ustaz boleh jawab nggak? Santri aja Pak Ustaz juga. Gimana soal kalian? Ustaz boleh nggak? Boleh, Ustaz boleh. Kenapa huruf nun ada di sini? Padahal kan dia sama-sama seperti mangkok. Siapa dulu? Siapa dulu tadi? Ini apa ini tadi? Beliau dulu ya? Ayo, kenapa? Antum jawab. Karena kalau huruf ba sama ta sama ta dia kayak ada garis bawahnya dulu agak lurus sedikit. Kalau nun nggak ada. Dia langsung nun. Oke, barakallahu fiik. Belum tepat, masih belum tepat. Antum tadi yang duluan. 5. Kurang. Karena nun tidak memiliki lawan. Nun nggak memiliki lawan. Tidak memiliki lawan. Kurang sempurna. Nun dengung sama dengan apa? Mumtaz, barakallahu, masya Allah. Benar apa ini nih sengaja? Tiba-tiba. Benar jawabannya. Jawab dulu benar. Karena nun itu sama mim sama-sama punya sifat dengung. Ini mumtaz jawabannya. Benar. Jadi nun sama mim taruh sini karena mirip punya dengung. Yang luar biasa ini muridnya siapa ini? Halapannya siapa?
Siapa? Ustaz Azmi, Masya Allah. Udah pernah diajarin? Belum? Oh, dapat ilham berarti beliau ya. Luar biasa ya. Masya Allah, barakallah. Terus ya, jadi gini tadi saya akan jelasin ya ini. Karena mim sama nun itu sama dari sifat guna. Adapun waw, lam, alif, ya ini kesamaan dari sisi mad, huruf-huruf mad. Ya, ini huruf-huruf mad di sini. Oke. Baik, sekarang berikutnya kita pindah. Kalau terlalu detail nanti nggak kekejar kita waktunya. Huruf hijaiyah. Ya, ke sini. Ada makhraj umum dan makhraj khusus. Makhraj itu artinya tempat keluar. Ya, tempat keluar huruf itu dibagi menjadi dua, ada umum, ada khusus. Umum kayak kita itu melihat pulau Indonesia. Pulau Indonesia ada berapa pulau? Indonesia ada berapa pulau? Hah? Apa aja? Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bekasi, Sulawesi, Papua masuk ya? Papua. Udah, ada 5 ya? Ada yang kurang nggak? ada Apa? Aceh sama Maluku. Aceh itu masuk Sumatera. Oh, iya. Ulang, ada yang salah tadi. 1, Pulau Jawa, Jawa, Pulau Kalimantan, Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, Pulau Bali. Emang Bali dipisah? Ya, dia beda sendiri. Bisa sendiri ya? Ya, baru. Tapi hadiahnya ntar dulu ya. Ini antum udah kebanyakan hadiah soalnya. Gak apa-apa, bagus. Anda seneng nih yang ini. Semangat orangnya nih. Masya Allah. Benar, maksud Anda gini. Ketika kita melihat Indonesia, itu ada terdiri dari beberapa pulau kan, pulau-pulau besar kan. Pulau-pulau besar itu ada kotanya kan? Ada bawaan ini. Pulau-pulau besar itu ada kotanya. Dan masing-masing kota ada penduduknya kan? Belajar makhraj sama gitu. Jadi huruf-huruf hijaiyah itu ibarat negara, namanya negara makhraj gitu kan. Negara makhraj. Negara makhraj itu terbagi menjadi beberapa pulau besar. Ada Pulau Al-Jauf, ada Pulau Al-Lisan, ada Pulau Al-Halq, ada Pulau Al-Syafah, ada Pulau Al-Qaisyu. Itu pulau besar semua. Nyambung nggak? Ngelihatnya seperti itu. Kalau kita teropong dari arah jauh, ini ada banyak pulau, di Pulau Makhraj nih. Negara Makhraj terdiri dari beberapa pulau besar, ya kan? Kemudian kalau kita masuk ke sana, ke pulau tersebut, salah satu ke pulau tersebut, ada beberapa kota, ya kan? Al-Jauf berapa kota? 1 kota. Tenggorokan ada berapa kota? 3 kota besar. Lidah ada berapa kota? 10 kota besar. Bibir? Hidung? 1. Hidung 1. Masing-masing kota ada penduduknya kan? Nah gitu. Di tenggorokan bawah ada berapa penduduk? 2. Total jumlah penduduk ada 29 jiwa. Kebayang apa enggak? Bayang ya. Begitu caranya. Makanya ada 5, ada 17. 17 ini maksud 17 kota. Paham tuh? Jelas ya? Insyaallah alhamdulillah. Gitu ya. Nah, kenapa ada 5, kenapa ada 17 seperti itu? Kalau kita lihat di sini pembahasan makhraj di buku Mubtadi' Asy-Syafi'i, sudah masuk azan belum? Lagi ya. Lihat 17, ini 5, ini 5 secara umum, ini 5. Ya. Adapun 17 hitungnya ini 1, 2. Ini gini, afwan, anak keliru nih. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Udah? 17 makhraj semua total ya. Ada 17 makhraj. Secara umum 5, khayshum, al-syafatan, al-lisan, al-halq, al-jawf, 5 secara umum. Nah, kita nanti akan rihlah ke sini. Kita rihlah. Naik apa? Pesawat? Enggak, kita di sini aja tetap. Cuma kita jalan-jalan menelusuri pulau-pulau makhraj insyaallah. Setelah sholat asar ya. Baik. Rehat sejenak, kita azan. Kita masuk. Persiapan bagi yang belum punya wudu atau batal sebagainya. Ini habis asar mau ngapain? Lanjut atau jeda dulu? Lanjut aja ya. Sampai jam 5-an kali ya. Selesai istirahat insyaallah. Baik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل مؤذن.